Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Halo Kondevelas, balik lagi di podcast Konde.co bareng aku Nurul Azizah yang kali ini kita bakal ngebahas soal pernyataan Aquarina Karismasari yang menyatakan bahwa feminisme itu keliru dan berbahaya. Konde.co merangkum poin-poin alasan mengapa pernyataan Aquarina ini bukannya membangun jalan keluar dari penindasan perempuan, melainkan mendukung patriarki. Podcast ini diadaptasi dari tulisan Lutfi Maulana Adari di Konde.co. Selamat menyimak. Dalam sebuah wawancara di YouTube, Aquarina Karismasari menyatakan bahwa feminisme itu keliru dan berbahaya. Konde.co kemudian memetakan tafsir anti-feminisme yang dilontarkan Aquarina. Kesimpulan kami menyebut yang dilontarkan Aquarina justru bukannya membangun jalan keluar untuk pembebasan perempuan, melainkan mempertahankan status quo dari patriarki yang sudah lama cegah. Sejatinya, feminisme itu memang tumbuh dari kritik dan karenanya tidak pernah kebal terhadap pertanyaan atau perdebatan. Meski begitu, menerima kritik bukan berarti membiarkan narasi yang justru mengulang pola penindasan patriarki dengan wajah baru. Ini yang sedang dilakukan oleh Aquarina. Kritik adalah sahabat karib bagi feminisme. Gerakan ini lahir, tumbuh dari perdebatan, pertanyaan, dan refleksi yang tidak pernah berhenti. Karenanya, feminisme secara simultan merupakan ideologi yang terbuka untuk dikritik, dan kritik terhadap feminisme adalah hal yang wajar. Kritik terhadap feminisme bisa berasal dari berbagai sudut pandang, termasuk dari dalam gerakan feminis itu sendiri, maupun dari luar gerakan feminis. Kritik di sini bisa bersifat konstruktif, yang bertujuan untuk memperbaiki dan juga menyempurnakan gerakan feminis, atau bisa juga bersifat destruktif, yang bertujuan untuk melemahkan atau menolak gerakan feminis secara keseluruhan. Salah satu suara yang muncul dari luar dan cenderung destruktif datang dari Aquarina melalui sebuah siniar di kanal YouTube Mojok.co berjudul Aquarina Karismasari, Para Feminis Indonesia Salah Mendiagnosa Persoalan. Di sini ia secara gamblang menyebut feminisme salah fatal dalam mendiagnosis masalah sosial, sehingga feminisme melahirkan solusi yang dianggapnya keliru dan berbahaya. Aquarina Karismasari juga membangun argumennya melalui beberapa klaim sentral yang kami catat sebagai berikut. Pertama, Aquarina mengemukakan bahwa feminisme secara fundamental salah diagnosis masalah sosial dan karena itu menawarkan solusi yang keliru dan fatal. Klaim ini diperkuat dengan argumen bahwa feminisme memelintir istilah patriarki dan secara keliru menganggap semua perempuan secara kolektif sebagai korban dan semua laki-laki secara kolektif sebagai penindas. Yang kedua, Aquarina mengajukan definisi alternatif dan normatif tentang patriarki. Menurutnya, patriarki bukanlah penindasan, melainkan sebuah sistem kepemimpinan ayah yang ideal dan harus ditegakkan. Sebab dalam pemahaman ini, laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi dan melindungi keluarga. Narasi ini secara tegas membedakan antara laki-laki patriarki sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan laki-laki gagal yang tidak bertanggung jawab, serta menempatkan masalah sosial pada kegagalan individu, bukan pada sistemnya. Ia bahkan mengklaim bahwa problem fatherless terjadi justru karena patriarki yang absen. Sebaliknya, matriarki dilabeli sebagai sebuah sistem primitif dari era alam yang tidak mengenal hak individu dan properti pribadi, yang kontradiktif dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Yang ketiga, narasi anti-feminis yang dilontarkan Aquarina ini secara strategis mereduksi perjuangan feminis di ranah publik formal. Aquarina berpendapat bahwa perempuan seharusnya tidak sibuk mengejar posisi formal di ranah politik, karena perempuan, terutama di konteks Jawa, sudah memiliki kuasa informal yang lebih efektif. Lalu Aquarina juga berpendapat bahwa politik afirmasi dan kuota gender dianggap sebagai solusi yang tidak relevan karena menurunkan standar dan berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak berkualifikasi, yang pada akhirnya akan merugikan semua warga, termasuk perempuan.
Yang keempat, wacana yang dilontarkan Aquarina secara eksplisit telah menggeser fokus penindasan dari struktur kuasa ke interaksi interpersonal antar gender. Aquarina menolak dikotomi penindas korban gender dengan mengklaim bahwa perempuan adalah penindas utama bagi sesama perempuan. Ia menggunakan pengalamannya sendiri sebagai bukti dan mengklaim bahwa sebagian besar tekanan sosial yang ia terima berasal dari perempuan lain. Kelima, Aquarina menolak konsep kesetaraan dan egalitarianisme secara fundamental. Ia berpendapat bahwa egalitarianisme justru adalah bentuk hegemoni yang lebih represif daripada kelas karena mematikan progresivitas dengan memaksakan ideal yang seragam. Ia mengklaim bahwa kelas adalah sesuatu yang natural dan sudah seharusnya ada. Jika ditelusuri lebih jauh, pernyataan-pernyataan Aquarina Karismasari dapat dipetakan baik dalam bentuk yang eksplisit maupun yang lebih terselubung. Wacana ini tidak hanya menolak gagasan dasar feminisme, tetapi juga berusaha membingkai ulang persoalan gender dengan cara yang menutup kemungkinan adanya kritik terhadap struktur kuasa. Salah satu bentuknya adalah biologisme atau esensialisme. Di sini Aquarina mengklaim bahwa pembagian kelas berbasis gender merupakan sesuatu yang dibentuk oleh alam. Kuasa perempuan sebagai mother dipandang sebagai sesuatu yang purba, arketipal, dan tidak lahir dari konstruksi budaya. Dalam kerangka semacam ini, perdebatan tentang gender secara strategis dipindahkan dari ranah sosial budaya ke ranah determinisme biologis atau bahkan spiritual. Akibatnya, relasi kuasa dan sejarah yang membentuk ketidaksetaraan gender menjadi terhapus dari pembacaan. Selain itu, ada pula bentuk antifeminisme yang lebih gamblang, yakni pelanggengan peran gender tradisional. Dalam logika ini, laki-laki dikukuhkan sebagai pemimpin sekaligus pencari nafkah, sementara perempuan diposisikan sebagai pendamping yang dilindungi. Segala persoalan sosial, termasuk fenomena seperti mbok-mbokan, tidak dilihat sebagai produk dari sistem yang menindas, melainkan dianggap semata-mata kegagalan individu dalam memenuhi peran ideal yang sudah digariskan. Dengan kata lain, masalahnya bukan pada struktur patriarki, melainkan pada individu yang tidak sempurna menjalankan tugas gendernya. Wacana anti-feminis lain tampak dalam bentuk victim blaming dan penolakan terhadap kesetaraan. Aquarina menuding feminisme terjebak pada mentalitas korban kolektif. Lebih jauh lagi, ia menantang asumsi ketidakadilan dalam kasus-kasus seperti perkawinan anak dengan menyatakan bahwa anak perempuan bisa saja menghendakinya. Tanda kutip. Pernyataan semacam ini tidak hanya menempatkan beban pada individu yang mengalami penindasan, tetapi sekaligus menolak setiap intervensi struktural yang berusaha menghadirkan kesetaraan. Dalam kerangka ini, penderitaan dianggap sebagai konsekuensi dari kegagalan individu menerima keadaan, bukan sebagai hasil dari sistem sosial yang timpang. Inilah bentuk ekstrim dari victim blaming yang secara terang-terangan meniadakan keberadaan penindasan sistemik. Ada pula dimensi lain yang bekerja lebih halus, yakni misogini simbolik. Narasi bahwa perempuanlah yang kerap membuli perempuan lain atau bahwa perempuan berperan dalam mendomestikasi laki-laki sesungguhnya merupakan cara untuk mengalihkan perhatian dari penindasan struktural yang dilembagakan oleh sistem heteropatriarki. Dengan membingkai perempuan sebagai sumber masalah bagi sesamanya, wacana ini justru memutus solidaritas kolektif antar perempuan dan menetralkan arah gerakan feminis yang selama ini menekankan pembongkaran struktur kuasa. Dari keseluruhan kerangka tersebut terlihat bahwa wacana anti-feminis yang dibawa Aquarina tidak hanya menolak feminisme, tetapi juga membangun sistem legitimasi baru untuk memperkuat patriarki. Membaca ulang patriarki dengan lensa bell hook. Narasi anti-feminis yang ditawarkan Aquarina berangkat dari anggapan bahwa masalah sosial hanya berasal dari kegagalan individu, bukan dari sistem. Ia mencontohkan kasus laki-laki mbok-mbokan di Jawa sebagai bukti bahwa feminisme keliru melihat patriarki. Menurutnya, masalah ini muncul karena laki-laki gagal memenuhi peran patriarki ideal, bukan karena struktur sosial yang lebih besar. Ia juga menolak ide bahwa semua perempuan selalu menjadi korban.
dan semua laki-laki selalu menjadi penindas. Jika kita membaca ini dengan kacamata bell hook, terlihat bahwa narasi Aquarina menyederhanakan persoalan. Hook menekankan bahwa penindasan tidak berdiri tunggal. Patriarki selalu berkelindan dengan rasisme, kapitalisme, dan kelas sosial sebagai sebuah jejaring yang saling terkait. Feminisme bagi Hook seharusnya bukan sekedar bicara soal tanda kutip perempuan sebagai korban, melainkan bagaimana sistem sosial, ekonomi, dan budaya bersama-sama menciptakan ketidakadilan. Kritik Aquarina terhadap feminisme yang berfokus pada korban kolektif secara permukaan mirip dengan kritik Hooks yang menuntut agar feminisme tidak hanya mewakili pengalaman perempuan kulit putih kelas bourgeois, melainkan juga mempertimbangkan suara kelompok yang termarginalkan. Jadi, perbedaan fundamental terletak pada kesimpulan akhirnya. Sementara Hooks mendorong rekonstruksi feminisme menjadi gerakan yang lebih inklusif dan revolusioner, Aquarina menggunakan kritik serupa untuk menolak feminisme secara keseluruhan. Ketidakmampuan Aquarina untuk melihat interlocking webs of oppression ini terlihat jelas dalam diagnosisnya tentang fatherless di Jawa. Ia menempatkan fatherless sebagai bukti kegagalan laki-laki untuk menjadi patriark ideal. Namun, kerangka Hooks menyoroti bahwa masalah fatherless tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan ekonomi yang lebih besar. Contohnya, bisa dilihat dalam kasus banyaknya keluarga fatherless di daerah kantong buruh migran, seperti Lombok atau Indramayu. Laki-laki tidak selalu absen karena gagal menjadi patriark, tetapi karena tuntutan ekonomi yang memaksa perempuan menjadi pekerja migran di luar negeri. Sementara laki-laki lokal menghadapi pasar kerja yang rapuh dengan upah rendah dan juga kesempatan yang terbatas. Dalam kerangka Hooks, kondisi ini tidak bisa dipisahkan dari kapitalisme global yang mengeksploitasi tenaga kerja perempuan Asia Tenggara, serta sistem sosial yang masih menganggap peran pencari nafkah utama hanya milik laki-laki. Di Indonesia, struktur patriarki justru mengakar melalui hukum formal, misalnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebut bahwa suami adalah kepala keluarga sekaligus pencari nafkah, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Pasal ini membekukan peran gender secara hukum dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, bahkan ketika realitas sosial dan ekonomi menunjukkan sebaliknya. Laki-laki bisa jadi tidak mampu menafkahi dan melindungi karena faktor struktural seperti sistem ekonomi kapitalistik yang menciptakan lapangan kerja yang tidak stabil, upah rendah, dan migrasi kerja. Oleh karena itu, kegagalan ini bukanlah personal atau individual semata, tetapi merupakan produk dari seksisme yang saling terkait dengan klasisme dan juga kapitalisme. Dekonstruksi esensialisme gender dengan Judith Butler. Aquarina mengklaim bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat atau archetype purba dan bahwa pembagian kerja berbasis gender muncul secara alami. Wacana ini menempatkan gender sebagai sebuah esensi statis atau being yang melekat pada tubuh, bukan sebagai serangkaian tindakan atau doing yang terkonstruksi secara sosial. Pandangan ini dibantah oleh Judith Butler melalui konsep gender performativity. Menurut Butler, gender bukanlah isi batin yang keluar begitu saja, melainkan sesuatu yang terus-menerus diciptakan melalui tindakan berulang. Gender singkatnya bukan bawaan, melainkan hasil dari performing sehari-hari yang dilegitimasi masyarakat. Dengan kata lain, gender adalah produk dari tindakan yang berulang, bukan penyebabnya. Klaim Aquarina tentang gender sebagai archetype purba adalah contoh sempurna dari esensialisme gender yang ditentang oleh Butler. Kritik terhadap pengabaian redistribusi, Aquarina secara tegas menolak politik afirmasi dan kuota gender dengan dalih bahwa hal tersebut tidak relevan dan mengacaukan tatanan. Ia berpendapat bahwa perempuan seharusnya berfokus pada kuasa informal di ranah domestik. Dia juga menuding feminis hanya menginginkan pekerjaan high profile.
Selain Minangkabau, praktik kolonial di Jawa juga menunjukkan bagaimana pemaksaan konsep gender biner bekerja. Dalam arsip kolonial, perempuan Jawa sering digambarkan hanya sebagai istri, ibu, atau pelayan domestik. Meski pada kenyataannya mereka banyak berperan dalam perdagangan pasar dan juga jaringan ekonomi lokal. Dengan mereduksi peran sosial perempuan ke kategori istri atau ibu, kolonialisme menghapuskan kompleksitas peran mereka dan menundukkannya ke dalam kerangka keluarga nuklir ala Eropa. Jika ditarik ke narasi Aquarina, terlihat bahwa klaimnya mengenai matriarki sebagai sistem primitif sebenarnya mengulang cara pandang kolonial yang sama. Ia menilai masyarakat berdasarkan kategori gender biner universal, padahal justru kerangka itu sendiri adalah produk kolonial yang menutupi keragaman sistem sosial lokal. Mereproduksi pola kolonial. Selain soal matriarki, Aquarina juga sering meromantisasi kuasa informal perempuan Jawa. Ia berpendapat bahwa perempuan tidak perlu memperjuangkan posisi formal dalam politik atau institusi, sebab mereka sudah punya kuasa besar di ranah domestik dan juga budaya. Sekilas narasi ini tampak memberi penghargaan pada perempuan, namun dari sudut pandang dekolonial Maria Lugons, ini justru bentuk reproduksi kolonialitas gender. Lugons menjelaskan bahwa kolonialisme memaksakan sistem gender Eropa yang biner dan hierarkis pada masyarakat pribumi, yang sebelumnya sering memiliki sistem gender lebih cair. Salah satu akibatnya adalah terjadinya feminisasi laki-laki pribumi di ranah publik, yakni dianggap lemah, tidak beradab, tidak modern, sementara perempuan direduksi ke ranah domestik yang didevaluasi, meskipun bisa jadi masih memiliki kuasa simbolis atau informal. Dengan menekankan kuasa informal perempuan, narasi Aquarina justru mengalihkan perhatian dari ketidakadilan struktural di ranah formal. Hal ini menciptakan ilusi bahwa perempuan sudah berdaya, padahal sesungguhnya mereka disingkirkan dari pusat kekuasaan formal. Di Indonesia, fenomena serupa terlihat jelas pada masa Orde Baru. Rezim Soeharto mengembangkan ideologi ibuisme negara yang menempatkan perempuan terutama sebagai istri dan ibu dengan kuasa simbolis yang dianggap mulia. Perempuan memang diberi peran penting dalam mendukung stabilitas negara, tapi peran ini sangat dibatasi. Mereka ditempatkan dalam organisasi seperti Dharma Wanita atau PKK yang sepenuhnya di bawah kendali negara. Melihat di bawah mata Barat, Aquarina mengkritik feminisme sebagai sebuah entitas tunggal yang fatal dan juga keliru. Ia menolak feminisme yang ia deskripsikan sebagai sebuah monolit yang memaksakan narasi korban kolektif. Chandra Talpade Mohanty dalam esainya yang terkenal Under Western Eyes mengkritik feminis Barat yang cenderung melihat perempuan dunia ketiga secara homogen, seolah-olah semua perempuan Asia, Afrika, atau Amerika Latin adalah korban pasif dari tradisi patriarki. Pandangan ini menghapus keragaman pengalaman perempuan dan menciptakan figur imajiner third world woman yang perlu diselamatkan. Secara paradoks, narasi Aquarina jatuh ke dalam jebakan yang sama, hanya dari arah sebaliknya. Ia menciptakan citra homogen feminis yang keliru dan sesat, tanpa melihat keragaman strategi, arus pemikiran, dan juga praktik feminisme di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia sendiri. The Self-Perceived Collective Victimhood dari lensa interseksional. Aquarina secara tajam mengkritik feminisme karena dianggap menganut paradigma self-perceived collective victimhood. Menurutnya, feminisme terlalu menekankan narasi bahwa semua perempuan adalah korban secara kolektif. Ia mencontohkan kasus istri seorang jenderal dalam tragedi Sambo, misalnya. Meski ada dugaan bahwa ia menjadi korban pelecehan, publik menolak narasi itu karena menilai tidak semua perempuan bisa otomatis ditempatkan sebagai korban. Bagi Aquarina, penolakan publik ini membuktikan bahwa orang lebih logis daripada menerima dogma feminis. Namun, jika dilihat dari kacamata teori interseksionalitas Kimberly Crenshaw, kritik Aquarina justru memperkuat argumen feminis alih-alih membantahnya. Crenshaw menciptakan interseksionalitas untuk menjelaskan bagaimana identitas seperti kelas, ras, gender, dan status sosial saling berpotongan dan menciptakan pengalaman penindasan yang berbeda.
Argumen Aquarina yang menolak victimhood secara kolektif tidak membantah feminisme, melainkan menunjukkan kegagalan kerangka berpikir non-interseksional dalam memahami kompleksitas penindasan. Kuasa, kelas, dan heteropatriarki meninjau klaim power dinamis. Aquarina juga mengklaim bahwa kuasa itu dinamis dan tidak selalu berbasis gender. Ia menolak analisis Marxis tentang domestifikasi perempuan. Namun pada saat yang sama, justru ia mengakui pentingnya analisis kelas. Menurutnya, perempuan bisa punya kuasa tergantung konteks. Seorang istri jenderal misalnya memiliki posisi berpengaruh di lingkungannya. Demikian pula perempuan Jawa yang dianggap memegang kendali domestik dan juga budaya. Sekilas klaim ini terdengar meyakinkan. Memang benar, kuasa tidak selalu beroperasi hanya lewat gender. Tetapi dengan menekankan dinamika kuasa tanpa kerangka struktural, argumen Aquarina mengabaikan bagaimana distribusi kuasa tetap dibatasi oleh sistem heteropatriarki. Analisis atas klaim-klaim Aquarina memperlihatkan pola yang konsisten, yakni penindasan struktural disamarkan sebagai kegagalan individu, kesetaraan dilemahkan dengan retorika kodrat, dan kuasa perempuan dikecilkan menjadi sekedar simbol domestik. Pola ini tidak hanya menyingkirkan perempuan dari ruang pengambilan keputusan, tetapi juga menutup kemungkinan solidaritas lintas kelas, gender, dan bangsa yang menjadi inti perjuangan feminis. Dari seluruh pemetaan, terlihat jelas bahwa kritik Aquarina bukanlah upaya membangun jalan keluar, melainkan strategi diskursif untuk menormalisasi ketidakadilan struktural. Ia menolak patriarki sebagai sumber penindasan dan juga menafsirinya sebagai sistem ideal, mengabaikan kenyataan bahwa patriarki sudah tegak melalui hukum dan juga kebijakan yang mengekang perempuan. Ia juga mereduksi gender menjadi kodrat biologis, menolak afirmasi dan juga distribusi, serta meromantisasi kuasa informal yang justru membatasi ruang perempuan di ranah formal. Melalui kacamata teoritis, feminis, dan juga dekolonial, tampak bahwa narasi ini pada akhirnya tidak menantang kolonialisme, patriarki, maupun kapitalisme, melainkan mengukuhkan jaringan penindasan tersebut dengan wajah baru. Karena itu, kembali pada feminisme yang interseksional, yaitu berpihak pada redistribusi kuasa serta sumber daya, dan terbuka pada solidaritas lintas batas menjadi jawaban bagi perjuangan kesetaraan. Itu dulu ya podcast Kode.co. Saksikan terus edisi berikutnya di Spotify dan juga di YouTube. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.